Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini banyak keluhan-keluhan teman-teman kepala sekolah terkait dengan PPG Daljab. Banyak yang tidak bisa masuk mendaftar. Bagi peserta yang tidak dapat undangan mengikuti PPG Daljab akan mendapatkan sebuah notifikasi atau pemberitahuan. Salah satu pihak yang tidak dapat undangan adalah kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah banyak bertanya-tanya, kenapa kok terjadi seperti ini? Kepala sekolah tidak bisa mendaftar di PPG. Maka saya buat judulnya yang kita bahas pada hari ini adalah PPG Daljab tidak dapat diikuti kepala sekolah. Inilah penyebabnya. Dan inilah solusinya. Teman-teman kepala sekolah, apabila Anda tidak dapat mengikuti PPG Daljab, inilah penyebabnya. Dan solusinya juga saya buatkan di sini. Kita coba masuk dulu di website PPG Kemdikbud Go ID ini. Karena di sini masalah PPG yang bisa kita temukan jawabannya. Sesudah kita masuk di website PPG yang tadi, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih FAQ. FAQ ini adalah Frequently Asked Question. Artinya tanya jawab yang diberikan oleh website daripada PPG Kemdikbud Go ID tadi. Di sini teman-teman bisa kalian lihat beberapa pertanyaan yang biasa diajukan oleh semua guru di Indonesia ini akan dibuat tanya jawab di website ini. Inilah tampilan depannya untuk FAQ ini. Di halaman depan FAQ ini, yang pertama pertanyaan adalah, di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG? Kita coba perbesar ya. Saya perbesar pertanyaannya supaya bisa dibaca. Di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG? Maka jawabannya di situ adalah informasi akurat dapat Anda dapatkan. Ini saya coba perbesar jawabannya supaya bisa dilihat. Informasi akurat dapat Anda dapatkan melalui laman resmi PPG, yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Melalui ini teman-teman, yang saya buat tadi websitenya. Seperti inilah pertanyaan yang ada di website daripada Kemdikbud tentang PPG. Saya perbesar ini, apakah kepala sekolah tidak dapat mendaftar seleksi PPG Daljab 2022? Jawaban daripada Kemdikbud di website tersebut adalah ini. Ketentuan untuk dapat mengikuti PPG Daljab 2022 yaitu terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jika status di Dapodik adalah sebagai guru, maka dapat mengikuti seleksi PPG Daljab 2022 sesuai dengan syarat yang berlaku. Di sini teman-teman kepala sekolah waktu mendaftar seleksi PPG Daljab, banyak teman-teman mengalami bahwa ditolak. Kenapa? Karena ini, Anda bukan sebagai guru di data Dapodik, tetapi Anda adalah sebagai kepala sekolah. Kalau bukan sebagai guru, maka pasti ditolak oleh sistem. Kenapa ditolak oleh sistem? Kita lihat di sini, kenapa sampai tidak bisa diterima oleh sistem di PPG itu? Ini yang membuat teman-teman. Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021, baru 3 bulan lalu. Dan ini sudah diberlakukan juga di dalam sistem. Kalau kita lihat bab 2 di permen ini, persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat. Di pasal 2,
Kita lihat pasal 2 ya. Kita perbesar. Pasal 2, 1. Guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki kualifikasi S1. Ya sudah, pasti kita bisa terima. B. Memiliki sertifikat pendidik. Ingat ini poin B ya, yang saya bikin kotak merah ini. Memiliki sertifikat pendidik. C. Memiliki sertifikat guru penggerak. D. Memiliki paling rendah penata muda tingkat 1. Artinya 3B. Nah, kepala sekolah harus memiliki ini. Baru bisa diangkat menjadi kepala sekolah. E. Prima mori, F, G, sampai K itu. Syarat-syarat ini ada 11 syarat. Kita masuk lagi di ayat 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf D, dan huruf E. Yang saya baca tadi ya, persyaratan tadi yang saya bikin kotak merah. Dikecualikan untuk guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Kita perhatikan huruf B. Kita perhatikan ya, huruf B itu tadi masalah guru harus bersertifikat PPG. Huruf D, harus punya golongan 3B baru kepala sekolah. Huruf E. Nah, huruf B, huruf D, huruf E tadi dikecualikan bagi guru yang diangkat menjadi kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang diselenggarakan oleh masyarakat itu adalah sekolah-sekolah swasta. PAUD, TK, SD, sampai ke SMA SMK. Seluruh yang diselenggarakan oleh masyarakat itu termasuk swasta. Kepala-kepala sekolah swasta tidak disarankan pemerintah untuk harus memiliki sertifikat PPG. Tidak disarankan pemerintah harus memiliki golongan 3B. Tidak. Silakan, karena kepala sekolah di swasta itu adalah diangkat oleh ketua yayasan ataupun yang berkenan di yayasan tersebut. Tidak diangkat oleh pemerintah. Dari Permendikbud nomor 40 bab 2 pasal 2 tadi, maka untuk sekolah negeri seorang kepala sekolah sudah memiliki sertifikat PPG. Jadi kalau untuk sekolah negeri rata-rata kepala sekolah sudah memiliki sertifikat PPG. Kenapa? Syaratnya untuk mengangkat kepala sekolah harus memiliki sertifikat PPG tadi. Baru telah memenuhi syarat lainnya, 10 syarat lainnya. Artinya tadi kan ada 11 syarat untuk mengangkat kepala sekolah di sekolah negeri. Harus memenuhi 11 syarat tadi. Jadi rata-rata kepala sekolah negeri itu sudah memiliki sertifikat PPG. 3. Kepala sekolah di sekolah swasta tidak diharuskan memiliki sertifikat PPG dan golongan ruang. Ayat 2 itu tadi. Makanya paling banyak masalah di kepala-kepala sekolah swasta untuk mendaftar di PPG. Lagi pula di surat edaran itu untuk pendaftaran PPG itu yang diminta di situ adalah status guru, bukan status kepala sekolah di Dapodik. Jadi yang paling bermasalah di sini adalah banyak kepala-kepala sekolah swasta. Ketika dia mendaftar di PPG ditolak. Kenapa? Karena Permendikbud nomor 40 tadi, ayat 2 tadi, tidak diharuskan memiliki sertifikat PPG. Jadi solusinya begini. Merubah data di Dapodik sebagai guru. Jangan buat kepala sekolah. Itu solusinya. Karena diminta di sana tadinya harus guru, status guru di Dapodik. Rubah datanya menjadi guru, jangan kepala sekolah. Meskipun praktiknya sebagai kepala sekolah. Tetapi memperhatikan unggahan SK pembagian tugas mengajar. Ini perhatikan baik-baik. Semua SK pembagian tugas harus Anda unggah. Karena itu sebagai salah satu berkas yang harus dipenuhi. Silakan dicoba, semoga berhasil. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus ya dengan cara klik subscribe.
like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.